Melalui kolaborasi antara mata pelajaran sosiologi dan mata pelajaran PPKN ini, kelompok kami mendapat bidang politik dengan tema permasalahan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Dewi Martina Ramadhani, selaku ketua dalam anggota. Ya, perkenalkan, nama saya Sigit Maulana Ibrahim. Nama saya Sipatija Hermansyah. Saya Jessica Fitri Octavia. Saya Salwa Ajahra. Saya Rawendari. Udah selesai kan perkenalannya? Kalau gitu, mari kita bahas lebih lanjut tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cikita! Halo teman-teman, korupsi yang ada di Indonesia sudah merajalela dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Berbicara tentang korupsi seakan tidak ada habisnya, sebagai jamur yang tumbuh di musim hujan. Hal ini terjadi adanya wewenang dan kepuasan yang besar tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Lemahnya hukum di Indonesia, yang kurang tegas menyebabkan para koruptor tiada henti melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, contoh-contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia ialah yang satu ada kasus korupsi penyerobotan lahan di Riau, yang kedua kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau ASABRI. Yang ketiga ada kasus korupsi PT Jiwasraya. Yang keempat ada kasus korupsi proyek BTS 4G dan lain-lain sampai dengan korupsi yang sempat viral yaitu PT Timah Terbuka. Kalau menurut teman-teman, maksud dari ancaman di bidang politik itu apa ya? Ayo sama-sama kita bahas pelan-pelan. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu kegiatan yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di masyarakat itu sendiri. Pengertian ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah suatu tindakan yang mengancam integrasi nasional dan akan terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ancaman di bidang politik merupakan salah satu hambatan dan tantangan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Ancaman di bidang politik berasal dari dalam maupun luar negeri. Pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, pengertian dari korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental, dan hukum, serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Yang kedua, kolusi. Pengertian dari kolusi. Kolusi ini adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan. Yang ketiga, pengertian dari nepotisme. Nepotisme adalah suatu perbuatan atau pengambilan keputusan secara subjektif dengan terlebih dahulu mengangkat atau memberikan jalan dalam bentuk apapun bagi keluarga, kelompok, atau golongannya untuk suatu jabatan tertentu. Nah teman-teman, tahu nggak tentang data-data korupsi dari tahun ke tahun? Ini saya jelasin ya. Data-data korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, sepanjang tahun 2018 terpantau terdapat 454 kasus dengan 1.870 tersangka. Yang kedua, sepanjang tahun 2019 terpantau terdapat 271 kasus korupsi dengan total 580 tersangka. Yang ketiga, sepanjang tahun 2020 terpantau terdapat 440 kasus korupsi. Yang kelima, sepanjang tahun 2021 terpantau terdapat sebanyak 533 kasus korupsi, dan sepanjang tahun 2022 ditindak diingatkan di Indonesia jumlah tersebut meningkatkan 8,83% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 535 kasus. Nah, untuk faktor penyebabnya itu ada 4. Yang pertama, karena keadaan mental yang tidak baik atau adanya tumpang tindih dalam hal kecerdasan. Yang kedua, karena kurangnya kesadaran baik dalam hal keimanan maupun moral. Yang ketiga, karena adanya
peluang atau kesempatan yang memicu dorongan untuk melakukan penelitian. Yang karena adanya tekanan, salah satunya adalah tekanan ekonomi. Dampak dan akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama, merugikan perekonomian negara. Yang kedua, merugikan diri sendiri dan pelaku. Yang ketiga, merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, sang pelaku akan dijerat dengan aturan sendiri, yakni dimiskinkan dan dipidana. Selanjutnya, kami penasaran nih bagaimana tanggapan dari Bapak dan Ibu Guru SMA 1 Rengas Dengklok terhadap penelitian sosial yang telah kami jalankan sebelumnya, yaitu dengan wawancarai narasumber dari kalangan masyarakat, guru, remaja, dan saudara maupun keluarga mengenai tema permasalahan yang telah kami ambil. Yuk kita kulik cekidot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cah Yuk. Mendapat tugas dari guru Bapak Chandra Wahul Wahab ya. untuk menyampaikan tanggapan dari para guru mengenai penelitian sosial yang telah kelompok kami lakukan, Pak. Saya kemudian dari kelompok, jadi sebelumnya kami kan melakukan penelitian sosial, Pak. Iya. Berupa melakukan wawancara ke berbagai masyarakat dan jadi kami ke kepala desa, ke keluarga juga, ke saudara, menanyakan Kayak tulis ya. Mana wae ini parah non ya. negara kita. Ini menjadi pendapat masyarakat sama ini tentang Parah apa nilai? nah isu. Kemudian di dalam wawancaranya kami mencari tanggapan dari masyarakat yang ada. Jadi kami melakukan penelitian Udah lama ini. mengenai penelitian sosial kami bagaimana tanggapan Bapak? Lama itu belum. Bagus. Kalau konteksnya tentang hal-hal yang ada di masyarakat, kalau boleh tahu, Tapi itu apa penelitiannya datang langsung terjun atau hanya via mencari informasi di media sosial? Jadi aku bisa. yang pertama aku terjun namanya langsung melakukan wawancara dia dari juga media sosial dari website terus dari Google gitu kan. Ini parah. Saya belum baca Nanti di kamar isi dari ini. hal yang sudah kamu kaji, tapi yang kamu lakukan adalah hal yang bagus kalau menurut saya. Yang kalian lakukan itu hal yang mulai dari masalah biar kita tahu apa itu korupsi, lalu masalah nepotisme dan lain sebagainya. Kalau dari kamu sendiri, hal apa yang sudah kamu dapatkan, informasi apa yang kamu dapatkan selama kamu melakukan penelitian ini? Mana kita selesai. Itu tentang masyarakat Pak, terutama adalah ekonomi orang yang melakukan itu juga kan sebenarnya keluarnya jadi menurun Pak. Yang kedua juga kan masyarakat juga. Apakah korupsi hanya bisa terjadi di tempat yang tinggi saja? Bisa nggak korupsi di dalam hal-hal yang kecil di lingkungan sosial dia terjadi? Di sekolah juga kan di sekolah anak sekolah jadi ada biaya dari sekolah yang terakhir biaya Dilebihkan berarti anak tersebut melakukan terhadap siapa? Terhadap orang karena orang tuanya yang dirugikan, betul nggak? Harusnya dapat dari orang tua hanya 500, dia ngomongnya 700, akhirnya 200-nya ditilep gitu ya. Ya seperti itu bagus biar kalian tahu tentang hal-hal yang negatif yang tidak boleh dilakukan. Tidak dilakukan bukan berarti kita tidak perlu tahu. Kita tahu itu agar kita tidak melakukan hal tersebut, dan kalian sudah bagus Pak. Oke, sama-sama. Halo guys.
Dari penjabaran yang telah dijabarkan oleh rekan saya sebelumnya dan juga tanggapan dari Bapak Ibu Guru terkait penelitian sosial yang telah kami lakukan sebelumnya, bahwasannya penelitian sosial ini sangat penting untuk kita lakukan karena dengan adanya penelitian sosial ini akan mendapat wawasan kita menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih luas lagi. Terkait tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ternyata tindakan tersebut itu sangat terkait satu sama lain. Kalau misalnya ada tindakan korupsi, berarti di situ ada tindakan kolusi dan nepotisme juga. Di dalam kehidupan sehari-hari, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini juga tidak asing didengar bagi kita, bukan? Ternyata dalam pemberantasannya, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini tidak hanya diberantas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saja, tetapi juga kita semua sebagai masyarakat mempunyai peran penting dalam pemberantasan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Salah satu contohnya adalah dengan apa? Dengan selalu menanamkan perilaku jujur dan amanah di dalam lingkungan sehari-hari kita. Terima kasih. Terakhir, kesan dan pesan dari seluruh anggota kelompok mengenai kolaborasi proyek antara mata pelajaran PPKN dan sosiologi yang sangat menyenangkan ini. Sebelumnya, kami sangat kaget dan tidak menyangka bisa menyelesaikan proyek dengan cara terbaik yang kami punya. Proyek ini betul-betul luar biasa bagi kami dan proyek ini betapa pentingnya arti kebersamaan dan solidaritas yang ditanamkan di tengah-tengah kebersamaan. Tentu banyak sekali keluh kesah yang kami alami sepanjang proses berjalannya proyek ini, namun kami yakin seharus rasa lelah, keringat, serta ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru pembimbing kami, yaitu Bapak Reksi SPD dan Bapak Abdul Wahab SOS, pasti kami membuahkannya hasil yang indah dan dapat berguna di masa depan. Apa kesan yang akan Bapak sampaikan mengenai proyek ini? Semoga dengan adanya proyek ini dapat memberikan pemahaman yang berarti bagi kita semua, khususnya terkait ancaman-ancaman yang terjadi di berbagai bidang di negara tercinta kita, Indonesia. Semoga kita juga paham betapa berbahayanya ancaman-ancaman tersebut bagi negara kita, dan kita senantiasa untuk melakukan tindakan maupun kegiatan yang dapat meminimalisir bahkan menghapus eksistensi dari ancaman-ancaman tersebut di dalam kehidupan kita, bahkan di negara kita. Terima kasih khususnya kepada Bapak Abdul Wahab dan Bapak Reksi atas ilmu-ilmu yang berharga yang telah diberikannya kepada kami. Alhamdulillah, Bapak. Kalau begitu, selesai sudah penyelesaian laporan dan penyampaian materi dari kami. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu, kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.